Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Eh, Terima kasih terutama pada pagi hari ini kepada Tuhan yang berikan kehormatan untuk melayani Tuhan di doa fajar pagi hari ini, dan juga untuk Dr. Yanto, gembala kita yang kita kasihi, dan semua tim dari doa fajar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada pagi hari ini ada satu hal yang saya mau coba memberitahukan atau menginformasikan kepada kita, ya, khususnya di dalam kehidupan keluarga kita, ya, pada hari-hari ini di masa pandemi, ya. Saya ambil tema pada pagi hari ini, menjaga keutuhan keluarga di masa pandemi, ya. Hari-hari ini memang banyak kita lihat keluarga yang bermasalah, ya, khususnya pada masa-masa pandemi ini, ya. Nah, saya cuman mau ambil satu inti, ya, satu akar. Sebenarnya nggak usah terlalu complicated, ya. Kita kembali kepada akar, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi gitu, ya. Oke, dilihat dari sisi firman Tuhan tentunya, ya. Oke, kita lihat faktor penting, ya. Saya melihat dalam beberapa kali konseling, ya, itu masalah-masalah keluarga itu ada faktor satu yang penting, ya, bukan yang lain tidak penting, tetapi ini yang selalu saya lihat menjadi akar, ya. Nah, faktor penting apa untuk menjaga keutuhan keluarga kita di masa pandemi ini, ya. Kalau saya boleh kasih satu poin, yaitu adalah komunikasi, ya. Ini yang sering bermasalah, ya, dan ini jadi akar di dalam masalah keluarga hari-hari ini, khususnya kalau dalam konseling saya lihat inilah yang menjadi masalah dasar, ya. Nah, ada 3 aspek komunikasi, ya, yang harus dibangun untuk menjaga kebutuhan keluarga, keutuhan keluarga di masa pandemi, Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama adalah kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Ini hal yang paling mendasar, ya, Bapak Ibu, ya, di dalam keluarga kita, ya. Sudahkah kita bangun komunikasi dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini, ya? Nah, tetapi saya lihat ada penghalang, ya, ada 2 penghalang, ya. Penghalang yang pertama, ya, kenapa kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya, karena di dalam firman Tuhan bilang begini, ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 3 sampai 3, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, ya, komunikasi dengan Tuhan itu terhalang. Nah, ada banyak jemaat yang mau datang ke pendeta, ke hamba Tuhan kalau ada masalah keluarga, itu seperti kalau dia ke dokter, ya, minta satu obat yang manjur, begitu makan obat langsung sembuh, ya. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, kalau kita punya masalah, ada pergumulan, ada apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus cek, ya, adakah kejahatan dan dosa, ya. Jadi ini yang perlu kita koreksi pada pagi hari ini, ya. Kenapa sih Pak doa saya nggak dijawab? Ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, tangan Tuhan bukan kurang panjang, Bapak Ibu. Ya, terus pendengarannya waktu kita doa berseru sama Tuhan, kok nggak didengar, ya? Padahal Alkitab bilang dia bukan kurang tajam untuk mendengar, tetapi ternyata ada pemisah, ya. Ini yang membuat doa kita nggak dijawab. Ya, banyak jemaat mau dipulihkan, tetapi nggak mau tinggalkan dosa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi pagi hari ini ayo cek. Ya, yang pertama komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi sering ada penghalang, kita nggak koreksi. Mungkin kita ada dosa. Mungkin, ya, di awal pernikahan kita mungkin ada dosa. Ya, itu mesti dicek, dan itu dosa itu harus diselesaikan. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, penghalangnya adalah kurangnya pengenalan akan Tuhan. Nah, saya lihat di sini lemah sekali kita, ya, termasuk saya terus belajar sampai hari ini untuk mengenal Tuhan.
Di dalam Hosea 4 ayat 6 bilang begini Bapak Ibu, umatku binasa ya karena tidak mengenal Allah. Ya. Di dalam ayat ini perikop ini Bapak Ibu, Tuhan tuh memarahi ya, artinya dia marah sama imam. Karena para pemimpin itu tidak mengajarkan pengenalan akan Tuhan. Ya, puji Tuhan di tempat kita ini sudah banyak program untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya Bapak Ibu, ayo ada Bible study ya, ada ya, ayo ikut ya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Nah, secara singkat saya kasih sedikit tips ya. Bagaimana sih pengenalan Tuhan itu supaya kita bisa dapat pengenalan Tuhan ya. Kita belajar tentunya dari firman Tuhan dan saya lihat ada satu tokoh rasul yang luar biasa itu Rasul Paulus Bapak Ibu ya. Nah, pengenalannya Rasul Paulus itu terdiri kita lihat ada 3 hal yang dia bisa kenal Tuhan itu secara dalam Bapak Ibu ya. Yang pertama secara teologis ya. Secara teologis ternyata Rasul Paulus itu punya pengenalan akan Tuhan yaitu Taurat Bapak Ibu ya. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 itu di situ dikatakan bahwa dia itu seorang yang belajar ya, dididik oleh seorang imam ya, imam waktu itu yang disegani Gamaliel. Dididik dengan teliti. Artinya dia mungkin lulusan terbaik begitu ya. Jadi secara knowledge Alkitab itu atau Taurat pada waktu itu dia itu di luar kepala gitu ya. Istilahnya jago banget gitu ya. Nah, itu yang pertama. Makanya tadi kita yang pertama perlu belajar Tuhan itu mengenai ilmunya. Secara ilmu kita harus tahu bagaimana Tuhan itu bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua, mengalami Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengalami Tuhan. Di mana Bapak Ibu? Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan di situ di Damsik dia berjumpa dengan yang namanya Yesus. Ya, Saulus waktu itu namanya ya. Dia berjumpa dengan Kristus waktu ke Damsik. Ya. Di situ Tuhan menyatakan. Rasul Paulus tanya, "Siapa engkau?" Lalu Tuhan bilang, "Akulah Yesus." Jadi ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, pewahyuan dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12 dia bilang gini, Injil yang kuberitakan ini bukan Injil manusia. Bukan saya dapat dari manusia tetapi dari penyataan atau pewahyuan yang langsung dari Tuhan. Nah, ini pentingnya kita intim, belajar firman, intim dengan Tuhan ya supaya kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Ya, banyak sekali saya lihat jemaat itu salah mengenal Tuhan. Ya, kita selalu pikir Tuhan itu baik. Kenapa? Karena saya diberkati. Nah, ini kadang-kadang jebakan Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu tidak selalu berbicara berkat. Ternyata dia mau bentuk karakter kita yang serupa dengan Kristus. Nah, kadang-kadang masalah itu datang supaya membentuk kita. Kita kan selalu mintanya, Tuhan ubah dong situasi saya. Ya, ubah dong, bikin mujizat dong. Tapi Tuhan kadang diam, nggak bikin perubahan apa-apa karena dia mau kita yang berubah Bapak Ibu ya. Nah, pengenalan akan Tuhan yang benar ya, itu akan menghasilkan iman yang kuat di masa pandemi ini. Kita perlu iman kepada Tuhan hari-hari ini, pengenalan akan Tuhan supaya kita punya iman tetap kokoh Bapak Ibu ya di tengah pandemi ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus dibangun dalam komunikasi? Komunikasi antara suami istri ya. Nah, saya lihatnya simpel sekali ya, simpel sekali karena inilah akarnya. Ya, mulainya dari mana? Ya, komunikasi antara suami istri salahnya di mana? Enggak jujur Bapak Ibu. Ya, ini Matius 5 ayat 37. Bilang begini, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya." Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, disinilah kita kadang-kadang melihatnya kan terlalu besar ya. Waduh, ini suami saya jahat, ini istri saya jahat, begitu ya. Padahal itu mulainya dari ketidakjujuran, ya. Mulai dari mana? Contoh satu perbedaan ya. Perbedaan pendapat itu bisa membuat suami istri nggak jujur dalam hatinya, ya. Di hati bilang tidak, di mulut bilang iya.
Ya. Ini yang mulainya nih dari sini ya. Akhirnya apa? Kita menyimpan emosi ya. Kita sebenarnya nggak setuju. Kita sebenarnya nggak mau. Tetapi kita bilang setuju, kita bilang mau. Nah, inilah yang tersimpan akhirnya emosi itu, ya. Mungkin istri ya takut suami ya, mungkin takut suami marah daripada saya omongin nanti jadi ribut, disimpan. Nah, ini ya, harusnya kan seperti itu harus diselesaikan, gitu ya. Ya, saya nggak setuju, ya, karena menurut saya begini. Ayo kita runding, gitu ya. Harusnya begitu ya. Jangan disimpan Bapak Ibu ya, karena itu seperti tabung ya. Emosi itu kalau kita nggak bisa keluarkan, dia seperti tabung. Nah, lama-lama meledak dia, ya, meledak dan meledaknya ini akan namanya satu ledakan akan melukai Bapak Ibu ya. Karena ledakan itu pasti ada sesuatu yang bisa melukai. Nah, akhirnya apa? Terjadilah luka-luka di dalam pernikahan kita, ya. Nah, ini contohnya ya, beda cara menghadapi pandemi. Harusnya kan Pak, kalau pandemi begini, harusnya suami saya bikin begini. Istri ngomong begitu. Suami ngomong, loh nggak begitu, harusnya begini. Nah, gitu ya, itu perbedaan ya. Banyak hal, dalam banyak hal. Ya, terus yang sering saya alami dalam konseling itu adalah pola mendidik anak. Ini juga sering jadi konflik Bapak Ibu. Ya, harusnya kita sama-sama runding, jujur ngomong, "Ayo menurut saya begini ya, kamu gimana? Ayo kita runding sama-sama." Ya. Jadi itu perbedaan dalam masa pandemi ini sering terjadi kasus-kasus seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, khususnya juga hari-hari ini yang paling krusial ya, paling paling yang saya lihat paling top nominasi ya, masalah komunikasi di dalam keuangan. Ini pun kita nggak jujur ya, kita harus jujur di dalam komunikasi keuangan. Ya, yang simpel-simpel aja dah, jangan 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 dulu yang besar-besar ya. Dalam keuangan kita harus runding, bicara gitu ya. Nah, kayak contohnya sekarang ini kan pemerintah kita ya lagi masalah nih ya dalam pandemi, menteri keuangan sama presiden itu terus ya berunding gitu ya. Gimana caranya nih mengaturnya kan gitu ya. Jangan punya pendapat sendiri, lalu pendapat saya yang benar. Ya berantem akhirnya ya. Dan juga masalah kejujuran hari-hari ini ya, penting ya. Password HP. Ini saya sering lihat kasus nih, "Iya Pak, ini HP-nya mulai di-password." Kita nggak jujur Bapak Ibu ya. Saya dengan istri nih ya selalu terbuka ya, mau lihat HP saya silakan. Saya juga boleh lihat HP dia, nggak masalah. Jangan di-password-password. Ini yang kemarin waktu beberapa waktu lalu itu ya, saya bilang ada selingkuh. Selingkuhnya ya melalui HP. Kenapa? Karena password nggak dikasih. Jadi ada masalah di sini ya. Jadi yang kedua ya, di masa pandemi ini Bapak Ibu, ayo kita bangun komunikasi antara suami dan istri. Yang ketiga Bapak Ibu, nah, komunikasi dengan anak, ya. Nah, di sini ada banyak ya teori atau mungkin ada yang lain yang lebih baik, tetapi ini saya lihatnya dari skup yang kecil yaitu konseling ya di ruang konseling ya, istilahnya begitu. Nah, ortu tidak jadi teladan iman. Ini yang jadi masalah ya. Anak bisa melihat harusnya anak itu bisa melihat iman dari hidup orang tuanya ya. Ada satu contoh firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 5 ya bilang begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, seringkali Bapak Ibu begini, komunikasi kita orang tua kepada anak hanya cuman perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, kalau yang Bapak yang sedikit bahasanya rohani, dia kasih ayat, oh ini harus hormati orang tua, harus begini, begini, begini. Tetapi orang tua sendiri, dia nggak hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Ini yang jadi masalah. Ya, anak itu melihat apa? Bahkan hari-hari ini suami istri masih bohong, mendustai, saling mendustai. Ya, terus bahkan ada yang selingkuh di masa pandemi ini. Dan yang lebih parah, ada perceraian. Ini saya sedih Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita kembali kepada akar. Ya, jangan kita terlalu kalau lihat masalah itu wah udah biasanya kita tuh lihatnya selalu masalah itu akibat. Tapi kita nggak cari penyebabnya. Ini yang paling penting.
kita cari akarnya apa, ya. Ternyata banyak kalau kita cari akar itu bisa kita mulai dari sebelum kita menikah, masa pacaran. Sebenarnya di situ banyak hal yang kita mungkin sudah ada perbedaan, tapi karena cinta mati, gitu ya, udah cinta mati. Jangan sampai mati beneran ya. Kalau udah cinta, udah susah. Orang tua nggak mau didengar. Nah, kadang-kadang anak-anak nih suka salah ya. Orang tua itu dipikir, wah jadul, begini-begini. Ya, akhirnya dia nggak mau dengar. Nah, saya mau nasihati anak-anak muda ya, khususnya generasi Yeremia, kembali diingatkan ya, kita sebagai ya dalam posisi orang tua ya, kita selalu ingat, ayo dengar-dengar kata orang tua ya, apalagi kalau memilih pasangan ya. Sebentar lagi nih saya dengar dari Pak Sem kemarin diundang rapat, kita akan bikin lagi SGL ya, supaya ini anak-anak muda diperlengkapi ya, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Jadi tolong ini yang ketiga, komunikasi dengan anak ya. Kita harus belajar mengkomunikasikan satu ya. Sebelum kita berkata-kata, ini sebagai orang tua, sebelum kita berkata-kata kepada anak kita, ayo kasih teladan. Sehingga waktu kita berkata-kata, maka kata-kata itu bisa punya otoritas kekuatan supaya anak kita bisa taat, bisa mau dengerin kita. Ya, nah sebagai yang terakhir Bapak Ibu, saya mau katakan begini, ya, di masa pandemi ini ada wadah yang paling tepat ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu bangunlah mesbah keluarga. Ya, bagi saya sampai hari ini mesbah itu penting. Ya, khususnya hari-hari ini kita melihat kenapa kita harus di rumah terus. Harusnya kita coba nangkep ya, Bapak Ibu, kita harus bangun mesbah, mesbah keluarga kita. Karena disitulah tempat Tuhan hadir dan menyatakan kehendaknya bagi keluarga kita. Ya, sebagai suami imam, ayo kalau sekarang belum, ayo mulai bangunlah mesbah keluarga ya. Karena suami itu kan kepala ya. Nah, dia harus mempunyai satu inisiatif untuk membangun ini. Ya, nanti disepakati waktunya sama istri sama anak. Kapan, jam berapa? Ya, harus kita lakukan ini Bapak Ibu ya. Nah, karena di mesbah itu juga satu tempat di mana Tuhan mengoreksi setiap anggota keluarga kita. Ya. Nah, disitulah ada screening ya, ketika kita di dalam mesbah keluarga ya. Ada screening keberadaan dosa, mungkin masih ada dosa. Mungkin orang tua masih punya dosa, mungkin anak-anak ada melakukan dosa. Disinilah wadahnya Bapak Ibu ya. Ketika ada hadirat Tuhan, maka dosa itu dibongkar oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau mau tahu hadirat Tuhan ada apa enggak, ya, salah satu yang paling esensi kalau menurut saya, ketika ada hadirat Tuhan, maka ada dosa di situ, Tuhan bisa tegur kita. Ya, itu salah satu yang paling esensi. Bukan merinding-merinding, bukan bahasa roh aja, bukan. Bahasa roh penting betul. Tetapi ketika hadirat Tuhan hadir, maka dosa itu dibongkar oleh Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Tugasnya apa? Mengingatkan, hei, ayo suami, jangan selingkuh. Hei, ayo istri, taat, tunduk sama suami. Ya, tapi suami harus jadi teladan. Jangan suami nggak jadi teladan, istri suruh tunduk terus. Nah, ini nggak boleh. Ya, anak-anak, ya, ayo jangan lawan orang tua, nggak boleh. Hormati orang tua. Ya, kata Alkitab begitu, taati kalau dinasehati, hormati orang tua. Karena kita akan dapat bahagia dan panjang umur kata firman Tuhan. Ya, nah yang terakhir di sini poinnya, kalau kita buat mesbah keluarga ya buat saya begini, tempat mendeklarasikan kesepakatan iman bersama keluarga kita. Ya, jadi di situ kan ada firman. Pasti kita sebagai suami kita kan juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ada hal-hal, ada ayat mungkin yang kita dikasih sama Tuhan. Nah itu jadi remah. Ya kita harus bagikan kepada istri anak kita di dalam mesbah. Ayo kita sepakat nih, papa nih dapat ini. Yuk kita sepakat. Ya sama-sama kita doa sama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu ya, doa kita pasti diterobos oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi di masa pandemi ini mari kita jaga keutuhan keluarga kita. Nah, dari 3 hal tadi ya,
Saya cuma satu poin yang penting, yaitu komunikasi ya yang harus dibangun tadi. Pertama, kepada Tuhan, itu paling penting Bapak Ibu ya. Kalau kita punya iman yang kuat di hari-hari ini ya kepada Tuhan, maka apapun masalah kita nggak perlu takut ya. Kemarin waktu waktu itu Pak Sudi bawa mengenai hadirat Tuhan ya. Ketika ada hadirat Tuhan, maka kita nggak akan takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melewati badai itu bersama dengan Tuhan. Memang badai ada ya, tetapi kita nggak pernah takut karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.